Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia hebat. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia lahir batin. Anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal atau luar biasa, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Redaktur menguatkannya dengan argumentasi-argumentasi. Kemudian, redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan pada paragraf terakhir. Artinya, di dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta biasa disebut kalimat fakta. Contoh-contoh kalimat fakta. 1. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. 2. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen, harganya menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000. Selain menyajikan fakta, teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Contoh kalimat opini yang berupa kritik. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Contoh kalimat opini yang berupa saran. Caranya, dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Contoh kalimat opini yang berupa penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan.
Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Halo anak-anakku, kali ini Ibu bacakan sebuah teks editorial berjudul Menjual Sembari Menjaga Nirwana. Paragraf pertama. Indonesia adalah surga sekaligus kisah nyata, bukan isapan jempol belaka atau romantisme dari masa lalu. Ada begitu banyak tempat indah yang tersembunyi dan masih perawan. Sayangnya, tempat-tempat itu belum digarap serius sebagai tujuan wisata. Jangankan membuat program wisata yang kreatif, membangun prasarananya saja kerap tidak dilakukan pemerintah. Paragraf 2. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan keindahan sejumlah tempat terancam oleh eksploitasi alam yang salah dan serakah. Padahal, dengan pariwisata, daerah bisa mendapatkan penghasilan sekaligus memelihara alam selingkungannya. Paragraf 3. Di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, ironi itu terpampang nyata. Kepulauan itu memiliki pantai-pantai molek, laut yang bening dan tenang, serta ikan berwarna-warni yang menyelinap di antara terumbu karang indah. Menjelang senja, matahari menjadi bola merah yang ditelan laut jingga. Namun, di sana juga berlangsung perusakan alam yang kerap didukung oleh para politikus. Paragraf 4. Di Mentawai, Sumatera Barat, lain lagi yang terjadi. Kepulauan ini memiliki ombak terbaik untuk berselancar. Di dunia ini, hanya ada 3 tempat yang memiliki barel atau ombak berbentuk terowongan yang dapat ditemui sepanjang waktu, yaitu Hawaii, Haiti, dan Mentawai. Namun, pemerintah daerah seolah-olah tidak berdaya di sana. Resor tumbuh menjamur, tetapi kontribusi mereka kepada ekonomi daerah amat minimal. Mungkin ini merupakan bentuk protes mereka kepada pemerintah daerah yang tidak serius membangun prasarana wisata di sana. Paragraf 5. Selain membangun infrastruktur, seperti akses ke tempat itu, dan sarana semisal transportasi dan penginapan, pemerintah harus lebih serius memikirkan program-program untuk membungkus potensi ini agar lebih menarik. Singapura misalnya, pulau kecil yang penuh beton itu mampu membuat banyak atraksi wisata, meski sebagian besar artifisial dan terlihat lebih indah di iklan, yang mampu menarik 15 juta wisatawan asing, hampir 2 kali lipat dari yang ke Indonesia. Paragraf 6. Selama ini, pemerintah hanya menjual Bali dan Bali, atau kalau mau dikatakan agak berpandangan luas sedikit, bergesernya paling-paling hanya ke Yogyakarta dan Danau Toba. Padahal, tempat-tempat itu tidak perlu dijual lagi dan sebaiknya dibiarkan jalan sendiri. Berapa banyak peminat wisata yang tahu, misalnya, bahwa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di pertemuan antara Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan arus surut Sungai Kampar terdapat Bono, tidal bore yang dirindukan para selancar sungai dan diakui sebagai yang terbaik di dunia. Paragraf penutup. Indonesia memang surga sekaligus kisah nyata. Di tangan para pemangku kepentingan terletak tanggung jawab merayakannya. Anak-anakku yang hebat, marilah kita analisis teks editorial yang sudah kita baca tadi. Paragraf pertama berisi pengenalan isu. Pada paragraf ini, penulis menyatakan bahwa
Indonesia adalah surga, tempat yang sangat indah, tetapi masih banyak tempat yang belum dijamah. Kedua, berisi argumen-argumen. Pada paragraf 2 sampai 4, di sini dibuktikan tempat-tempat yang indah yang belum dijamah oleh pemerintah. Paragraf 5 dan 6 merupakan saran yang dilakukan oleh penulis, ditujukan kepada pemerintah agar pemerintah melakukan hal-hal yang bisa mendukung pariwisata agar bisa berkembang secara maksimal. Paragraf 7 merupakan paragraf penutup, yaitu merupakan penegasan ulang bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat indah. Halo anak-anak Indonesia hebat. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks editorial yang meliputi pengertian teks editorial dan struktur teks editorial. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dan kita akan membahas kebahasaan teks editorial. Tetap semangat dan jaga kesehatan demi masa depanmu yang akan membawamu ke kemuliaan hidupmu. Amin amin ya robbal alamin.